Hanya cerita, hiduplah seorang pemuda bernama Adit. Ia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang nenek yang sudah tua renta. Meski hidup mereka serba kekurangan, Adit tumbuh menjadi pemuda yang berhati baik. Ia selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan, walaupun ia sendiri sering kekurangan. Suatu hari, Adit mendengar kabar bahwa seorang ibu muda bernama Rina, yang tinggal di ujung desa, sedang sakit parah. Rina adalah seorang janda dengan 2 anak kecil. Adit tahu bahwa keluarganya sedang dalam kondisi sulit dan bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Adit merasa terpanggil untuk membantu. Namun, ia hanya memiliki uang sedikit yang ia kumpulkan dari bekerja serabutan. Uang itu sebenarnya ia simpan untuk membeli obat bagi neneknya yang juga sedang sakit. Ia diliputi dilema, membantu Rina atau menyelamatkan neneknya. Dengan berat hati, Adit memutuskan untuk memberikan uang itu kepada Rina. Ia berjalan ke rumah Rina sambil membawa sedikit makanan yang ia masak sendiri. Rina menangis saat menerima bantuan itu. "Terima kasih, Adit. Kamu seperti malaikat yang dikirim Tuhan," ucap Rina dengan suara parau. Namun malam itu nenek Adit semakin memburuk. Tanpa uang untuk membeli obat, ia hanya bisa duduk di sisi neneknya, menggenggam tangan keriputnya sambil berdoa. "Maafkan aku, Nek. Aku ingin menyelamatkan semua orang, tapi aku tak punya apa-apa," bisik Adit sambil menahan tangis. Keesokan paginya nenek Adit meninggal dunia. Duka menyelimuti hati Adit, tetapi ia berusaha tetap tegar. Beberapa hari setelah pemakaman neneknya, Rina datang ke rumah Adit bersama warga desa. Ternyata cerita kebaikan Adit telah tersebar. Warga mengumpulkan uang untuk membantunya. "Ini untukmu, Adit. Kami tahu kau selalu mendahulukan orang lain meski kau sendiri membutuhkan," kata Rina sambil menyerahkan sejumlah uang. Adit menangis. Ia merasa kehilangan neneknya adalah luka yang tak tergantikan, tetapi ia bersyukur karena kebaikannya dihargai. Sejak saat itu Adit terus membantu orang lain, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia tahu bahwa meski ia tak bisa menyelamatkan semua orang, setitik kebaikan bisa menjadi cahaya di tengah gelap. Cerita ini menggambarkan betapa sulitnya memilih antara membantu orang lain dan menjaga orang terdekat, tetapi juga menunjukkan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali.